Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memesankan kita untuk belajar kepada kaum Saba. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur. Yes. Insyaallah. Jadi azab ini tidak akan dikirimkan kecuali kepada orang yang kafir. Ya. Ada sebab maka ada akibat. Betul sekali. Oleh karenanya dari perspektif yang sudah kita bahas, maka satu kata kunci yang wajib kita jaga untuk ibu-ibu juga semuanya dalam membina rumah tangga dan buat pemirsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa negara ini elok, berkah, la fatahna alaihim barakah dari langit dan bumi, maka satu kata syukur. Syukur. Lambang Apa ya? syukur adalah dengan taat kepada Allah Terima dan menghindarkan kasih. maksiat. Kalau bahasa orang-orang di Turki, teşekkür ederim. Tasyukur ederim. Artinya thank you very Oh, much. thank you very much. Tasyukur ederim. Yes. Kalau bahasa antum dari India Pakistan, Bahat syukriya. syukriya. Ya, bahat Syukriya. syukriya. Baik, baik. Baik Ustaz, di segmen ini seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada jamaah dan teman-teman yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Agus Darmawan. Silakan. Dari mana saya dulu? Kiai. Oh, Mas Agus dulu. Ya. Silakan Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita sama Kiai. Oh iya, siapa Saya namanya? Agus Muhaimin Agus Muhaimin. Ya. Kalau ini Agus Darmawan. 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 Yang dermawan banget. Subhanallah. Suka roti. Amin. Baik Kiai, begini. Salah satu syukur yang patut kita syukuri itu adalah jabatan. Apapun jabatannya. Baik. Atau misalnya kayak kita ini, kita begini, kita dipanggil beberapa TV itu, alhamdulillah syukur kan, termasuk jabatan kan Kiai ya. Iya. Ada juga yang bagaimana caranya seseorang itu untuk bisa dapat job atau jabatan, tapi dengan cara menyingkirkan gitulah, sikut sana sikut sini. Alhamdulillah sih kita enggak ya, kita aman ya, Yeah. kita normal sajalah gitu. Tapi ada yang dengan cara itu menyingkirkan lawan musuhnya, akhirnya dapat juga jabatan itu. Nah, apakah mensyukuri ketika dapat jabatan itu, mensyukuri karena dengan cara yang begitu itu diperbolehkan apa enggak Kiai? Allahu Itu kan Akbar. apa itu namanya, dapat rezeki juga kan gitu. Tapi dengan cara itu bagaimana menurut Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. prinsipnya Ya. not fair for the competition. Dia tidak Tidak fair. adil dalam sebuah kompetisi ya. Ya. Dan akhirnya melakukan culas. Culas. Culas curang untuk mendapatkan kontrak atau Ya. mendapatkan tender. Ya. Nah, setelah ia sukses dengan menculasi, apakah culas yang ia dapatkan ini bisa bermakna kita mensyukuri? Ya. Itu perbuatan yang sangat zolim, yang tidak menempatkan pada posisi yang sebenarnya, tidak the right man on the right place. Ini the right man ada in the wrong place, ada the wrong man and the wrong place. Ini salah tapi menempatkan pada posisi yang salah. Ini nggak dibenerin. Umar bin Abdul Aziz itu dia yang bener aja pakai ucapan kata innalillah bukan alhamdulillah, apalagi sikut kanan, sikut kiri. Ini tidak sesuai. Nah oleh karena itu kalau mendapat jabatan secara zolim itu namanya istidraj. Apakah boleh saya syukuran? Banyak orang yang syukuran karena mendapatkan rezeki. Tidak sedikit dan tidak sedikit juga orang yang fair, yang jujur, yang ikhlas, yang sebenarnya karena Allah. Tapi ada juga yang orang syukuran, dia bersyukur, maaf, karena berhasil jabatan yang dia peroleh, hasil sikat kanan, sikut kiri. Nah ini namanya Allah berikan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan, ulur mereka itu diulur tuh dari sektor yang mereka nggak ketahui. Tapi dalam ancaman Allah, sabar Ustadz Agus, jangan mengeluh. Jangan keluh kesah, sabar ya. Jadi Sabar ya. banyak orang yang tidak sadar Iya. ketika dikasih kenikmatan sama Allah, lalu ia menyangka dirinya ini
ini nikmat yang luar biasa. Ini seperti peristiwa yang dialami oleh Allahu Akbar Allah. Yang namanya Korun. Korun waktu miskin susah payah, dia sepupuan sama Nabi Musa alaihissalam. Dia minta doa tuh Ustadz Agus. Ustadz Agus sehat? Sehat alhamdulillah, habis nanya tadi. Iya. Jadi para pemirsa Indonesia, Korun dia miskin, susah payah. Dia minta doa, nggak lama kemudian sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa karena persaudaraan, sepupuan, dia berdoa dengan khusyuk agar Korun itu mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Dengan catatan, kalau kau jadi orang yang kaya raya, kau bersyukur dengan keluarkan zakat infak sodakohmu. Tetapi saat dia kaya raya, dia nggak pakai sodakoh, dia nggak pakai zakat. Sampai dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapati ini bukan dari Tuhan, tapi atas ilmuku yang aku banyak ilmuku ini, yang aku dapat tuh karena ilmu saya. Sombong. Nggak lama kemudian Ustadz Riza ambles ke perut bumi dan masuk itu ke perut bumi itu yang namanya harta benda termasuk korun. Allahu Akbar, makanya sekarang ada nama disebut harta karun. Bukan karun, korun. Ya demikian Ustadz Agus. Terima kasih Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita terhindar dari pekerjaan yang demikian ya. Amin amin insyaallah. Baik, pertanyaan kedua silakan. Saya Ustadz Reza. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Agus Darmawan yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Amin. Kita sama-sama tahu bahwa Kiai ini salah satu ulama Kiai yang sangat alim al-alamah. Subhanallah. Jadi kalau misalnya saya nggak nanya sayang-sayang. Allahu Ya, Akbar. jadi saya kesini ingin bertanya sama Kiai. Apa betul Kiai kalau seandainya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberkahi atau menambah nikmat itu kepada kita. Amin insyaallah. Lalu kapan Allah akan memberikan keberkahan itu? Di duniakah atau di akhiratkah? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin insyaallah. Konteks dari menambah nikmat di sini bisa berupa benda kah atau hal lainkah? Ini ada kata buy one get three. Ada buy one get one. Buy one get two. Dia beli satu dapat tiga. Ini syukur bisa juga cash berkah dunia dan berkah akhirat. Catatan ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah percaya la azidanakum, pasti Allah akan tambahkan. Ya mudah-mudahan keberkahan ini tidak hanya buat kita saja di studio para pemirsa. Betul ibu-ibu? Betul. Luar biasa. Saya lihat ibu-ibu senyum semua. Tapi juga ada yang mengantuk itu saya lihat. Subhanallah. Dan hari ini para pemirsa, mari sama-sama kalau mencapaikan nilai keberkahan itu Ustadz Reza, kalau kita ngaji sama kiai di perkampungan kita ada ustadz-ustadz ulama, mohon izin para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, mungkin nilai yang paling barokah itu adalah ikhlas. Memang ada seorang ulama mengatakan hidup yang paling bagus barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apa gajian saja salary 1 bulan 3 juta nggak berkah, ngapain? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah, nikmat kita. Amin. Alhamdulillah. Nah itu namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Saya lihat ibu bapak semua para pemirsa Indonesia luar biasa, senyum, bahagia. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Ya. Amin. Seperti senyumnya Al-Ustadz Reza Muhammad. Nah tadi konteks dari pertanyaan Ustadz Asep, kalau ternyata kapan? Kapan keberkahan itu bisa dirasakan? Ya, setiap Tapi kapan jangan saja. sekarang. Setiap kapan Jangan jawab sekarang setiap dulu. kapan saja. Ya. Pemirsa pasti ada Baik. penasaran kan? Karena ada kalanya kita berdoa mengharap keberkahan, cuman kita nggak tahu wujudnya itu apakah datangnya hari ini atau nanti atau kapan aja. Nah, nanti akan kita jawab setelah yang satu ini, tetap di Serambi Islami Ramadan.